Itu Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang bertemakan bandwidth management yang beranggotakan satu Buku Syahro Saloko NIM 21030401110 dan teman saya Nama baca saya NIM-nya, Bro. Salahuddin Alayubi dengan NIM 39. Dan foto terakhir dengan nama Hanafi Rashid dengan NIM 41. Yang pertama akan ada pengertian bandwidth management yang akan dijelaskan oleh Hanafi Ar-Rasyid. Saya persilahkan. Yang pertama, pengertian bandwidth management. Fungsi bandwidth management ialah dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ialah ukuran media pengiriman data. Yang kedua, membagi kecepatan transport data. Yang ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Cara kerja bandwidth management. Metode yang biasa digunakan dalam manajemen bandwidth yang pertama ialah discard package, yang kedua ialah EHP rate control, yang ketiga adalah waveing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mas Salahuddin Alayubi untuk fungsi dari bandwidth management. Oke, selanjutnya fungsi dari bandwidth management yang pertama adalah ukuran media pengiriman data. Fungsi bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Bandwidth sangat berguna apalagi jika berhubungan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan, maka terlihat semakin baik pula layanan yang diberikan. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data. Opsi lain, bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke sebuah pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja, dan pengguna lain tidak mendapatkan. Misalnya pada saat mengunduh file dari internet yang sangat besar. Pada saat melakukan proses mengunduh, maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar, dan tentu saja itu akan membanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak terkoneksi sama sekali. Apalagi yang melakukan pengunduhan menggunakan download manager tertentu. Yang ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Itulah fungsi-fungsi bandwidth yang sedikit banyak bisa memberikan gambaran umum untuk memahami bandwidth. Meskipun sebenarnya bandwidth adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan kapasitas besarnya kabel, Ethernet, atau besarnya jaringan.
Ya, mungkin itu saja untuk Baik, terima penjelasan dari kasih Mas Sidang. Salahuddin Alayubi. Akan saya lanjutkan untuk yang keempat, yaitu cara kerja bandwidth management. Cara kerja bandwidth management bisa dilihat di sebuah perusahaan. Koneksi internet rata-rata memiliki beberapa perangkat, diantaranya router, modem, switch, dan access point ataupun WiFi. Peralatan manajemen bandwidth ini posisinya berada di antara router dan modem atau bisa jadi berada di antara salah satunya, yakni di modem atau di router. Cara kerja alat ini mengatur aliran bandwidth ke setiap PC berdasarkan jumlah workstation di perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar sumber daya internet yang tersalurkan dapat berjalan secara proporsional sesuai kebutuhan. Contoh sederhananya, misalnya di perusahaan A membutuhkan akses internet untuk sekedar browsing dan email saja, sedangkan pada perusahaan B membutuhkan bandwidth yang lebih besar untuk streaming video hingga download. Melalui manajemen bandwidth ini, hal tersebut bisa kamu atur secara profesional, namun tak cukup hanya itu saja. Kamu juga butuh web monitoring untuk memastikan jaringan di perusahaan tidak mengalami gangguan saat beroperasi. Pemantauan selama 24 jam yang akan membantu proses maintenance lebih cepat dan sesegera mungkin jika terdeteksi gangguan, sehingga bandwidth yang sudah diatur dengan tepat melalui bandwidth manajemen akan maksimal dengan web monitoring. Itu yang bisa dijelaskan dari cara kerja bandwidth manajemen. Yang selanjutnya akan ada materi kelima, yaitu metode yang bisa digunakan dalam memanajemen bandwidth. Yang pertama yaitu menggunakan metode discard paket, yaitu cara atau metode yang dilakukan dengan membuang trafik yang telah melewati batas ukuran tertentu. Yang kedua, metode yang bisa digunakan dalam manajemen bandwidth yaitu TCP rate control, yaitu cara yang dipakai untuk mengatur transmisi data berdasarkan besaran pengaturan dari ukuran Windows TCP. Sayangnya hanya bisa diaplikasikan dengan layanan yang memakai TCP saja. Yang ketiga ada queuing, yaitu cara untuk mengklasifikasikan paket. Paket akan diletakkan sesuai dengan aturannya. Lalu bandwidth secara otomatis melakukan schedule pada data yang akan dikirim. PSEKI, HTTP, RAID, CPEKI adalah algoritma yang paling sering dipakai untuk pengukuran metode ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.